Kita ke informasi lain, Saudara. Hari kedua pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Total ada 25 kantong jenazah dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi. Total ada 11 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi berhasil mengidentifikasi 11 korban hilang longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini tim DVI Polri masih melakukan proses identifikasi terhadap 14 jenazah korban longsor. Pencarian korban longsor akan kembali dilakukan pada Senin pagi. Kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan ini berjumlah 25 kantong jenazah. Untuk yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Inilah Saudara video dari akun media sosial Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menampilkan pemandangan wilayah Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat sebelum dan sesudah terjadinya bencana longsor. Nampak rumah dan perkebunan warga sebelum tertimbun longsoran pada Sabtu dini hari. Menurut BPBD Jawa Barat, bencana longsor di Kecamatan Cisarua meliputi wilayah sekitar 3 km dengan lebar 150 meter. Lokasi longsor yang berada di kaki gunung Burangrang ini meliputi Kampung Pasir Kuning, Kampung Pasir Kuda, dan Desa Pasir Langu. Hingga Minggu malam, sebanyak 650 jiwa mulai dari lansia hingga anak-anak masih bertahan di pengungsian. Warga harus berbagi tempat di posko pengungsian yang dipusatkan di aula kantor Desa Pasir Langu pada Minggu malam. Pencarian korban longsor akan dilanjutkan pada Senin pagi. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim. Fida, seperti apa rencana tim SAR gabungan untuk pencarian lanjutan pada esok hari? Ya, Valen dan juga saudara, malam hari tadi tepatnya pada pukul 7 ini rapat evaluasi dilakukan oleh tim SAR gabungan di posko SAR di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan evaluasi ini membahas terkait apa-apa saja rintangan-rintangan yang ditemukan oleh tim SAR gabungan selama melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban selama 2 hari ke belakang begitu ya. Dan juga menyusun strategi-strategi yang akan kemudian dikerahkan dan juga dilakukan untuk pencarian yang dimulai esok hari. Dan informasi dari Basarnas dari penanganan longsor Cisarua begitu ya, Valen dan juga saudara. Esok hari ini akan ada penambahan alat berat yang dikerahkan. Kalau di malam hari ini begitu ya, Valen dan juga saudara, di TKP tepatnya di lokasi longsor ini sudah ada paling tidak 5 alat berat yang sudah disiapkan untuk proses evakuasi dan juga pencarian korban besok hari. Dan dari 5 itu besok, Valen dan juga saudara, dari Basarnas ini juga akan menambah sekitar 3 atau 4 alat berat. Ini dilakukan gitu ya, Valen dan juga saudara, karena penggunaan alat berat dalam pencarian korban ini menjadi hal yang penting dan juga krusial untuk memudahkan pencarian korban. Karena kalau dilihat dari Basarnas menyebut bahwa mayoritas dari korban yang hingga saat ini berhasil ditemukan begitu ya, ini posisinya berada di bawah reruntuhan. Dan diharapkannya tentunya dengan adanya alat berat yang dikerahkan, reruntuhan-reruntuhan ini bisa segera ditangani sehingga korban ini bisa dengan lebih mudah dan juga lebih cepat ditemukan. Dan untuk hari ini, Valen dan juga saudara, tim SAR gabungan yang terdiri dari ratusan personel begitu ya, ini berhasil mengevakuasi sebanyak 14
body pack begitu ya dari TKP longsor, di mana kalau dijumlahkan dengan temuan kemarin yakni sebanyak 11 body pack, itu artinya di hari kedua ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 25 body pack korban begitu. Dan dari 25 tersebut ini langsung dilarikan ke puskesmas setempat begitu untuk dilakukan identifikasi oleh DVI Mabes Polri. Dan dari ke-25 tersebut, Valen dan juga saudara, 11 body pack atau 11 korban hilang ini telah berhasil diidentifikasi. Artinya tim DVI ini masih melakukan proses identifikasi untuk 14 body pack lainnya. Dan dengan total ditemukannya 25 body pack hari ini, itu artinya kurang lebih masih ada 90 korban hilang lagi yang masih akan terus dicari esok hari, Valen dan juga saudara. Tapi kalau kita berbicara pencarian hari ini secara keseluruhan, ini bisa dibilang lancar begitu ya. Dari pukul 8 hingga pukul 16 atau sekitar pukul 16, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 body pack. Dengan kalau kita melihat prediksi dari BMKG yang sebelumnya menghimbau tim SAR gabungan untuk berhati-hati dengan cuaca karena ini masih puncak musim hujan di Jawa Barat dan juga di Kabupaten Bandung Barat. Tapi di hari ini cuacanya relatif aman dari hujan begitu ya, sehingga pergerakan dari tim SAR ini bisa dimudahkan. Dan juga kontur tanah yang saat ini adalah tanah di mana lumpur begitu ya, sebelumnya kalau terkena hujan akan lebih lembek begitu ya. Dengan tidak adanya hujan hari ini, tanahnya relatif lebih mengering dan aman untuk dipijak dan juga aman untuk dimasukkan alat berat. Dan hari ini tidak hanya alat berat, Valen dan juga saudara, yang juga dikerahkan ini adalah K9 dari kepolisian untuk membantu melakukan pencarian. Valen, dan diharapkan besok pada pukul 6.30 ini tim SAR gabungan akan memulai proses pencarian dengan terlebih dahulu apel, dan pukul 8 ini akan dimulai di esok hari proses pencarian. Valen. Melaporkan langsung Kabupaten Bandung Barat, jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Terima kasih.